depan masa.
bersyukur dan berterima kasih pada saat pada hari ini karena pengasihan-Mu bagi kami semua Tuhan yang Kau bersatukan. Khusus sudah kami berdua Tuhan pada saat hari ini, Tuhan yang selalu menyertai kami, di mana Tuhan pada hari ini sebelum mempelai putra putri-Mu akan menerima pemberkatan dari kudus dari jemaat oleh yang diberikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan pernikahan kudus pada hari ini membawa sukacita di dalam keluarga antara seorang dan kita. Terima kasih Bapak Yesus sudah lagi akan mengiringi ke tempat gereja-Mu untuk beribadah. Biarlah Engkau penyertaan-Mu sampai ke tempat sehingga kami Tuhan boleh Allah di dalam sukacita. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Yesus. Biarlah acara ini mulai dari awal sampai akhir, biarlah kuasa-Mu menyertai. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Majelis Jemaat Kisaran, Jalan Haji Misbah nomor 77, telepon 0623 44 539 Kisaran, kode pos 21216. Akta peneguhan persiapan pernikahan nomor 15 garing GKI SU garing K garing APB garing 9 Romawi 2020. 1. Pejabat pelaksana atau pelayan yang melayani peneguhan persiapan pernikahan ini adalah nama Pendeta Yadis Kroho STH, jabatan Pendeta Jemaat, alamat Jalan Haji Misbah nomor 77 Kisaran, tempat pelaksanaan GKI Sumut Kisaran, hari tanggal pelaksanaan Kamis 10 September 2020. 2. Peneguhan garing persiapan pernikahan ini dilayangkan atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu A. Calon pengantin laki-laki, nama Hendrik Daniel Panghutan, tempat tanggal lahir Danau Hijabut 18 September 1995, pekerjaan karyawan, belum pernah menikah, alamat Dusun 1 Desa Bangun Baru Kecamatan Sekpayang. B. Calon pengantin perempuan, nama Saurma Sitohang, tempat tanggal lahir Kisaran 9 Mei 1995, pekerjaan belum pernah menikah, alamat Dusun 1 Desa Perbangunan Kecamatan Sekpayang. 3. Orang tua garing wali kedua calon pengantin. A. Orang tua wali calon pengantin laki-laki, nama Bapak Wali Nyarso, tempat tanggal lahir Mebulabuh 10 Oktober 1964, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun 1 Desa Bangun Baru Kecamatan Sekpayang. Nama Ibu Wali Jurmida Storus, tempat tanggal lahir Ambalutu 21 Desember 1963, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Dusun 1 Desa Bangun Baru Kecamatan Sekpayang. B. Orang tua garing wali calon pengantin perempuan, nama Bapak Wali Palmer, tempat tanggal lahir Balige 10 Agustus 1967, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Dusun 1 Desa Perbangunan Kecamatan Sekpayang. Nama Ibu Wali Betty Mariani Si Marmata, almarhum. Ini Sila Putar, almarhum.
4. Ikrar pernikahan. Persiapan pernikahan adalah kehendak bersama dan mendapat restu serta persetujuan dari orang tua, wali kedua belah pihak. Hak warisan dan harta yang diperoleh sesudah pernikahan akan menjadi hak bersama. Para saksi dari pihak laki-laki, nama Suranto, tempat tanggal lahir 25 Desember 1961, pekerjaan wira swasta, alamat Dusun 4, Desa Danau Sejabut, Kecamatan Air Batu. B. Dari pihak perempuan, nama Wali Sintak David Julfikar Sitohang, tempat tanggal lahir Bali G 17 Desember 1965, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan William Iskandar Mutiara, Kisaran. Penandatanganan akte peneguhan persiapan pernikahan, tanda tangan calon pengantin laki-laki Henry Daniel Panghutan, tanda tangan calon pengantin perempuan Saruma Sitohang, tanda tangan para saksi, para pengantin laki-laki kami. Pak Sindak dari pihak tanda tangan. Udah. Dari pihak perempuan. Majelis jemaat di hadapan majelis dan jemaat dengan disaksikan oleh orang tua, wali serta para saksi dari kedua belah pihak secara bersama-sama. Kisaran 10 September 2020, Majelis Jemaat DKI Sumut Kisaran. Ketua Panitua Arianto MD, Sekretaris Panitua MJ Lumban Gaul, Pendeta yang melayani peneguhan persiapan pernikahan Pendeta Yatus Groho STH. Demikian sebagai pembacaan akte peneguhan persiapan pernikahan. Kau hantarkan keluarga Bapak Niarso dengan saudara kami Henry Daniel Panghutan. Engkau hantarkan juga keluarga Bapak Palmer Sitohang dengan di hadapan kami hadir saudari kami Saurma Sitohang. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu bagi kami seluruhnya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kiranya seluruh proses ibadah pemberkatan pernikahan ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang kami muliakan, hadirat-Mu kepadamu kami menyembah. Segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan biarlah jauh di hadapan kami, dan kiranya ibadah ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kita mulai. Amin.
berikan cuaca yang baik pada saat ini sehingga kami boleh melakukan ibadah untuk pemberkatan pernikahan saudara kami Hendrik dengan Salma. Biarlah kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini, Engkau memberkati setiap acara yang boleh berlangsung di tempat ini. Lebih kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan senantiasa menerangi hati kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami ketika kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang membawa Alkitab boleh sama-sama dilihatnya. Demikian firman Tuhan. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan disampaikan oleh Penatua Jemaat. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya membaca ulang sebagai nats khotbah dalam ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Henry Daniel Pangiyutan dengan Saudari Salma Stoha. Sebagaimana teks dalam tata ibadah kita, kami baca untuk kita semua. Saya mengajak kita membaca ayat yang ganjil dan saya membaca ayat yang genap. Serta pada ayat yang ke-6 kita boleh membaca bersama-sama. Saya awali pada ayat yang ke-4, firman Tuhan demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kita baca bersama. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat siang bagi kita semua. Salam. Bagaimana keluarga Bapak Sitohan? Sehat Pak? Puji Tuhan. Keluarga Bapak Miarso plus 5 juta. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Ya, kami pun sehat Pak. Bapak Ibu dari Kisaran. Sehat walafiat, luar biasa. Tidak ada yang kendor sedikit pun. Kalaupun mungkin bibir kami, pipi kami agak berkeriput, itu karena faktor usia. Tapi bukan karena faktor jalan, bukan karena faktor lumpur dan lain sebagainya. Itu tidak mengendorkan kami. Amin, amin Bapak Ibu. Dalam pertemuan kami beberapa hari yang lalu dalam katekisasi pernikahan, saya mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab pertemuan mereka berdua ini. Saya tanya, apakah satu tempat tanggal lahir? Ternyata tidak. Kalau mungkin mereka lahir di kabupaten yang sama dan sekarang bersama dengan orang tuanya tinggal di kecamatan yang sama, kalau jalannya jelas beda. Mereka ini sudah kenal kurang lebih mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Kenal Bapak Ibu, kenal nama, kenal wajah, tapi hati mereka tidak berpaut. Entah apa yang terjadi terhadap mereka berdua ini. Beberapa bulan yang lalu mereka menyatakan sikapnya bersama, dan akhirnya disibukkanlah keluarga Pak Miarso dan begitu juga keluarga Pak Palmer Sitohan. Bahkan boleh dikatakan pernikahan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia membedakan dengan makhluk yang lain yang adalah ciptaan Tuhan yang sama. Sehingga dalam segala hal Tuhan mau atur, Tuhan mau tetapkan supaya bagaimana pernikahan itu dalam perjalanannya dari kilometer 0 sampai maksud Tuhan tercapai, di sana ada banyak persoalan dan bisa dihadapi oleh hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya bagi saudara Henry atau mungkin bagi ibu bapak, saudara semua, mungkin keluarga kita sekarang sedang dalam satu persoalan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada institusi apapun, tidak ada manusia manapun, apakah dia kulitnya kuning, putih, hitam, apakah dia punya jabatan, apakah dia punya kebun yang luas dan sebagainya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diperkenankan untuk membatalkan rencana Tuhan itu. Kita dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Menyatu sampai mati. Mautlah yang memisahkan saudara berdua, memisahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mohon maaf Bapak Ibu, gereja di Indonesia ini belum memaklumkan pernikahan sesama jenis. Artinya mereka berdua ini nanti akan hidup mandiri. Mereka menjadi keluarga yang baru setelah pernikahan ini, dan mereka akan menyatu sampai mati. Dan itu bukan hanya sekedar doa, tapi itu adalah satu upaya yang harus diwujudkan oleh siapapun yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Satu kisah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf, ini sudah saya persiapkan khotbah ini. Kalau saya penggal-penggal, kalau mungkin waktunya ini, Pak Pendeta, kami sudah telat banyak nih Pak Pendeta. Tolonglah dipangkas khotbahnya, mohon maaf Bapak Ibu. Tidak seindah yang kita bayangkan. Hidup bersama terkadang timbul berbagai macam kerumitan. Makanya ada beberapa orang memilih untuk hidup melajang. Lajang aja lah, panglatu aja udah, biar disebut orang panglatu lah, nggak apa-apa. Tapi ketika
anggap berarti ada pribadi lain di luar diri kita. Kalau firman Tuhan mengatakan itu bukan siapa-siapa, itu tulang rusukmu. Saudara ini, hidupmu sempurna sebagai pria yang sempurna, sebagai Tuhan yang sempurna karena seorang wanita. Kalaupun mungkin itu kau anggap sesuatu yang asing, begitu juga sebaliknya. Mungkin perkenalanmu 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, perkenalan yang saudara upayakan selama ini, pendekatan yang saudara, pemahaman yang saudara lakukan, yang saudara upayakan terhadap pendamping saudara ini, mungkin saudara anggap cukup. Aku sudah matang, aku tetap anak dia pendamping. Seperti seorang pemuda tadi, ini sangat menarik, cocok bagi. Tapi ada kalanya tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita, ikatan pernikahan kita tetap menyatu sampai mati. Itu tidak ditentukan dari pihak luar, Bapak Ibu. Sukacita di tengah-tengah keluarga, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga tidak ditentukan oleh apapun yang bisa mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Mungkin ekonomi kita, mungkin jabatan kita, mungkin orang tua kita, dan lain sebagainya. Yang menentukan sukacita itu ada di tengah-tengah keluarga kita ketika kita membiarkan Tuhan menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita membiarkan rencana Tuhan tetap berjalan dalam kondisi apapun, kesatuan antara suami istri harus tetap berjalan, harus tetap utuh, harus tetap dipertahankan, apapun itu yang menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Efek yang lain, kalau ada keturunan itu pasti berimbas, dan lebih parah dampaknya. Seperti bola salju, semakin besar, semakin lama semakin besar, dan semakin kuat, semakin dahsyat kerusakannya. Oleh karena itu, apa yang direncanakan Tuhan untuk saudara berdua, tetapkanlah itu menjadi sesuatu yang berharga, bernilai di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara. Pertahankan itu, rawat itu sebaik mungkin, sedaya mampu mungkin. Dan jangan lupakan Tuhan untuk menyertai kita. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Kita aminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Di siang ini kami boleh menjadi saksi terhadap sukacita saudara kami Henry Daniel Pangihutan dan saudari Salma Sitohang. Sukacita keluarga Bapak Miarso, keluarga besar Simajuntak, sukacita keluarga Sitohang, bahkan seluruh kerabat, seluruh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di sekitaran Jatuhan Golong ini. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Dalam banyak hal kami memiliki kelemahan, namun kami percaya dan kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan, bahwa kehidupan kami akan senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan seluruh rangkaian acara setelah ibadah ini, setelah Engkau berkenan mempersatukan kedua saudara-saudari kami ini. Perkenankan kami Tuhan untuk melakukan apa yang kami anggap baik, supaya kami boleh memberikan rasa sukacita kepada siapapun. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam pelaksanaan pemberkatan pernikahan kudus. Sebelumnya mari kita mendengarkan pembacaan peraturan peneguhan pernikahan oleh Penatua Jemaat. Peraturan
peneguhan pernikahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara menjadi saksi bahwa saudara Hendrik Daniel Pamiutan dan Saurma Sitohan ingin agar nikahnya diteguhkan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaat. Tuhan Yesus Kristus, oleh karena saat ini tidak ada keberatan yang diajukan kepada Majelis Jemaat GKI Sumut Kisaran, maka pernikahan ini sekarang dapat diteguhkan. Biarlah jemaat mendoakan dan memohonkan berkat Tuhan Allah Bapa kita bagi mempelai berdua. Saudara Hendrik Daniel Pamiutan dan Saurma Sitohan, saudara, kami persilakan untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan. Yang pertama, yang mengatur pernikahan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Pada mulanya sesudah Ia menjadikan Adam menurut gambar dan rupa Allah, lalu Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 24. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus sendiri menunjukkan bahwa Ia menghargai pernikahan, yaitu ketika Ia bukan hanya menyetujui, bahkan berkenan untuk memperbesar sukacita pesta pernikahan di Kana dengan mujizatnya mengubah air menjadi anggur. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, adapun tujuan pernikahan ialah agar seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri saling mengasihi dan tolong menolong hingga hidup mereka makin bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Yang ketiga, Tuhan Allah yang mengatur pernikahan, maka Dia juga yang melangsungkan pernikahan hingga sekarang. Oleh karena itu, yang menikah haruslah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang ketiga, kewajiban suami ialah menjadi kepala keluarga. Firman Tuhan Allah menyatakan, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Suami harus membimbing, mengajar dan mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaat miliknya. Ia harus bekerja dengan rajin agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga dapat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan Yesus Kristus untuk menebarkan kerajaannya. Kewajiban istri ialah mengakui suaminya adalah kepala keluarga. Sebab firman Tuhan Allah menyatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu." Tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Maka istri juga harus senantiasa memperhatikan kehendak Tuhan Allah. Semua yang diuraikan tentang pernikahan dan kewajiban orang yang menikah tadi hendaklah saudara
mempelai berdua memperhatikan agar saudara mengerti bahwa pernikahan adalah mulia dan kudus. Firman Tuhan menegaskan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 14. Selanjutnya, apa yang saudara dengar akan hal pernikahan tadi dapat membuat hati bersukacita, karena Tuhan Allah sendiri yang mengatur pernikahan, maka Ia sendiri jugalah yang akan memberikan pertolongan. Pernikahan saudara berdua dapat diteguhkan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaat Kristen di tempat ini. Maka saudara berdua kami persilahkan untuk berjanji dan menjawab pertanyaan berikut ini. Untuk saudara mempelai pria, saudara Henry Daniel Pangihutan, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Allah serta di depan jemaat Kristen di sini bahwa saudara sudah mengambil saudari Saurma Sitohang, mempelai wanita yang ada di sisi saudara itu, menjadi istri saudara? Apakah saudara berjanji bahwa untuk selama-lamanya ia tidak akan saudara tinggalkan, bahkan akan saudara kasihi dan saudara layani dengan setia sesuai dengan kewajiban suami yang baik dan yang takut akan Tuhan Allah? Apakah saudara berjanji bahwa saudara berdua akan hidup kudus serta mentaati semua peraturan-peraturan sesuai dengan firman Tuhan Allah yang tertulis pada Alkitab? Apabila saudara menjawab iya, maka katakanlah jawabanmu, iya dengan sepenuh hati saya berjanji. Saya ulangi, jawablah iya dengan sepenuh hati saya berjanji. Bagaimana jawab saudara Henry Daniel Pangihutan? Ya, dengan sepenuh hati saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara. Saudari mempelai wanita, saudari Saurma Sitohang, pertanyaan untuk saudari. Apakah saudari mengakui di hadapan Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di tempat ini bahwa saudari telah mengambil saudara Henry Daniel Pangihutan, mempelai pria yang ada di sisi saudari itu, menjadi suami saudari? Apakah saudari berjanji bahwa untuk selama-lamanya ia tidak akan saudari tinggalkan, bahkan akan saudari kasihi dan saudari layani dengan setia sesuai dengan kewajiban istri yang baik dan yang takut akan Tuhan Allah? Apakah saudari berjanji bahwa saudari berdua akan hidup dengan kudus serta mentaati semua peraturan-peraturan sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab? Apabila saudari menjawab iya, maka katakanlah jawabanmu, iya dengan sepenuh hati saya berjanji. Saya mengulanginya. Jika saudara menjawab iya, katakanlah iya dengan sepenuh hati saya berjanji. Bagaimana jawab saudari Saurma Sitohang? Ya, dengan sepenuh hati saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara. Untuk selanjutnya di hadapan Tuhan disaksikan oleh semua jemaat Kristen di tempat ini, saya mempersilakan saudara Henry Daniel Pangihutan untuk menyampaikan ikrar pernikahan. Dimulai dari sekarang. Henry Daniel Pangihutan mengambil engkau, Saurma Sitohang, sebagai istri yang sah, dan saya akan mengasihi engkau baik dalam keadaan susah maupun senang,
baik dalam keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan duka maupun suka, sampai mau memisahkan kita berdua. Terima kasih. Selanjutnya, ikrar pernikahan mempelai wanita Saudari Salma Sitohang. Saya, Salma Sitohang, mengambil engkau, Henry Daniel Panghutan Simanjuntak, sebagai suami yang sah. Dan saya berjanji akan mengasihimu dengan susah maupun senang, pada saat sakit maupun sehat, dan keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan duka maupun senang, sampai maut memisahkan kita berdua. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada kita semua, kita angkat pujian bagi sematkanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasih saudara berdua pada jemari manis sebelah kanan. Mas Tohang, sematkanlah ini, cincin ini sebagai tanda cinta kasih saudara. Ada jemari manis. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Tuhan Allah yang Maha Pengasih memanggil saudara berdua, Henry Daniel Panghutan dan saudari Salma Sitohang untuk memasuki pernikahan kudus yang dipersatukan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhanlah yang sudah mempersatukan saudara kami ini menjadi suami istri yang sejodoh. Mereka siap untuk bersatu sampai maut memisahkan mereka. Kiranya Tuhan berkenan memimpin keluarga baru ini dan berkenan memakai mereka sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga keluarga baru ini juga dapat menikmati berkat Tuhan selama hidupnya. Biarlah Roh Kudus berkenan diam di dalam keluarga baru ini dan berkenan memimpin dalam kesetiaan kepada Tuhan dan beriman teguh. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah hidup pernikahanmu
selalu dalam naungan Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Dan marilah kita kembali untuk melanjutkan seluruh rangkaian acara ini di dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kasatikyon Nungara de Hamidison Poparan de Punami to semanipil sekualiledong Nungai pepermusin nami Gabi ama. Asa lo dawang majo lo tua mata debatasi to lusadai Gabi ama gabi. Oh ya Manundu. permusin nami Nungaya pe pande nami. Yang manalia mahami di pogun yang malam nami. Asa dia tutu lihat penggabian lihat parhorasan di hami saluna pemparan nami. Satu muli ma dia anak kodok parmen nami. Di nama jalo mas on.
Lungai parusin nami dinala Roma kami dihami saluna na warong atu iban dinala mohol di anak kondo parmen nami asa bedamang majolo musik na perkusi dihamang Rado.